Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mas Mantri Jeki, Bapak Esa Fauzia Putri. Hari ini saya kedatangan tamu, temannya istri saya sebetulnya, cuman saya juga akrab sama beliau. Beliau ini Mas Tresno dari BMT apa Mas? BMT Harapan Umat Pati. BMT Harapan Umat Pati. Nah, dalam sesi Jagong Bisnis kali ini saya ada hal-hal yang pengen saya angkat, yaitu usahanya beliau sampai seperti sekarang. Kenapa kok perlu diangkat? Karena ini ada gerakan yang sangat bagus. Gerakannya apa nanti kita jelaskan. Kita kenalan dulu sama beliau. Monggo Mas Tresno, parengasmu siapa Mas? Trisno. Tresno saja ya. Saya seorang pendatang. Saya pendatang di Pati ini, ya aslinya dari Bandung. Bandung. Tapi nama udah Jawa nih. Nah, bisa. Berarti ada keturunan Jawa ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Jawa. Tapi Jawa, bagian barat. Bagian barat ya. Jawa Barat. Mas Tresno kerja di mana? Untuk saat ini ya bilangnya, karena kedepannya kita nggak tahu, bisa jadi wira swasta atau apapun. Saat ini saya di KSPPS Harapan Umat Pati. Jadi beliau ini bekerja di lembaga pembiayaan, kalau teman-teman tahu, BMT, Baitul Mal apa Mas? Watamwil. Watamil. Statusnya koperasi. Nah, Mas Tresno itu juga punya usaha, teman-teman. Usahanya ini apa Mas usahanya Mas? Masih usaha kecil-kecilan, usaha pribadi lah. Apa itu usahanya? Pembuatan susu kedelai. Jadi usahanya Mas Tres ini produksi susu kedelai. Produksi susu kedelai tiap hari dijual ke pasar. Pasar bakul-bakul kita titipkan lah. Sekali produksi butuh biaya berapa Mas biasanya? Biaya itu ya masih Total skala cost-nya. kecil ya, masih skala kecil. Kurang lebih ya, ini kurang lebih ya. Kalau saya perinci sih, karena butuh banyak juga item ya, mulai dari gas, bahan baku, gula dan lain-lain. Kurang lebihnya untuk sekali produksi itu bisa jadi masih kecil ini. Dengan ukuran produksi 2 kilo kacang kedelai, itu sekali produksi bisa jadi 200 ribuan ya. Dengan gas, dengan segala macam ya. Biaya produksi 200.000. Terus nanti dijual sekitar berapa? Dapat Omsetnya? ya. Omsetnya ya karena jualan itu nggak mesti juga ya. Kadang-kala ada yang retur atau apapun itu ya. Itu udah kalau yang retur itu udah resiko bisnis ya, resiko bisnis gitu kan, karena kita berusaha menitipkan. Itu kurang lebih udah balik modal, udah alhamdulillah. Karena ternyata ada beberapa ciri karakter kalau kita menjualnya dalam kondisi hangat. Itu susu kedelai itu kurang lebih bertahan sekitar 5 jam 6 jaman. Kalau lebih dari itu dia udah basi, mengasam gitu kan, kayak Yakult bentuknya nanti jadi mengasam. Nah ya, selama 5 jam biasanya jenengan kira-kira dapat bruto berapa? Dapat pemasukan berapa? 500.000. Kalau saya rata-ratakan ya, kalau nggak sampai 500.000, karena untuk yang kita titipkan dalam kondisi hangat itu kurang lebih ada 6 titik untuk saat ini. 6 titik. Yang pertama lokasi di Pecinan, terus di Joyo, terus ya di Joyo dua tempat itu, 2 tempat, tapi ada beberapa bakul gitu ya, istilah Pati itu bakul. Itu udah dapat kembali seperempatnya, udah alhamdulillah. Seperempatnya. Misalnya kalau dari 200 dapat 50.000, karena selebihnya kita untuk meminimalisir, kita jangan dulu keuntungan lah, bisa balik modal udah alhamdulillah. Meminimalisir kerugian itu kita bergerak di yang sektor penjualan susu kedelai kondisi dingin. Dingin. Jadi kalau kondisi dingin itu bertahannya lebih lama Kang. Berapa? Sampai 4 harian. 4 hari ya. 4 hari. Jadi alhamdulillah untuk meminimalisir kerugian itu, kalau yang hangat kita kan langsung sekian kita buang. Kita langsung retur, langsung kita buang untuk
Dibuang berarti nggak dimakan. Iya, kita langsung buang ke Dibuang ya? Oh. tempat sampah. Kita buang karena kita tetap menjaga kualitas nama baik kita juga, namanya juga membangun pasar ya. Karena susu kedelai juga kan pemainnya udah cukup banyak. Kita bermain. Mereknya apa mas? Susu kedelainya belum ada mereknya. Ya alhamdulillah udah sih Apa ngerancang-rancang ya delay aja. Delay. Delay aja, delay. Jadi kedelai biar gampang ini. Brandingnya biar gampang diingat lah gitu Delay, kan. ya. Ada yang pakai merek soya, kita delay. Pakai aja bahasa Jawa. Soalnya kita kontaknya kan Jagong Iya. bisnis. delay. Delay. Jadi biar Jawani juga biar gampang. Biar gampang. Berarti gampang gini ya, istilah kata modalnya Mas Tris sekali produksi 200.000. Terus Kalau sudah dua dilakukan konteks. penjualan minimal dapat keuntungan 50.000 ya. Udah alhamdulillah ya. Itu keuntungan ya. Karena ada dua Kan modalnya ini. udah balik dulu. Yang kondisi hangat dengan kondisi dingin itu. Yang kondisi dingin itu lebih membantu penjualan juga untuk menutupi kondisi hangat itu. Nah, di sini ada yang menarik rekan-rekan. Jadi susu kedelai itu kan ada dua jenis, yang hangat sama yang dingin. Untuk mengurangi resiko, Mas Tresno ini berusaha meminimalkan resiko dan meminimalkan kerugian. Makanya dia membuat yang dingin. Nah, dingin itu lebih bertahan 4 hari ya. Udah punya freezer berarti di rumah ya? Belum. Kulkas Freezer aja masih cukup. masih ini ya, masih Kulkas aja ya. kulkas aja, belum ini. Karena kalau freezer itu sampai membeku itu kurang bagus juga, karena kan harus siap minum. Oke. Jadi kalau kondisinya membeku itu kan nggak nyaman juga, nggak enak. Itu kan langsung diminum, siap minum, karena segar gitu kan. Jadi kita juga diferensiasinya dengan produk pesaing itu dengan varian rasa. Oh, varian rasa. Varian rasa. Rasanya apa aja? Coklat, melon, stroberi. Itu yang membedakan, tetap ya, ilmu marketing ada diferensiasinya, positioningnya kita menggarap sektor harga 1.000, 2.000 gitu. Udah cukup. Jadi nggak muluk-muluk. Yang lain ada harga yang 3.000 dengan kondisi besar. Itu karena udah pemain lama gitu. Kenapa kok milihnya kok susu kedelai? Milihnya susu Apakah kedelai yang gampang aja, terus segmennya, mungkin kalau saya bilang segmennya susu kedelainya Mas Tris ini belum masif ya, belum banyak yang ngambil ya kan? Saya lihat memang masih ada peluang ya. Masih ada peluang. Jadi kita membuat usaha yang tentunya dengan budget yang cukup rendah 200.000, tapi kita bisa dapat keuntungan tadi dari keterangan Mas Tris 50.000. Bayangkan kalau kalian punya outlet 25 outlet, 25 titik di seluruh Pati, berapa keuntungan kalian? Iya. Ya kan Mas? Iya. Nah ini kenapa Mas Tris belum bisa ke arah situ, karena memang beliau ini masih kerja, masih nyambi. Masih punya. Jadi istilah kata usahanya ini belum totalitas, tapi di situ sudah ada keuntungan. Nah, yang unik lagi, Mas Tris sama rekan-rekan yang di kantor di tempat kerja. itu juga ada gerakan apa Mas Tris? Kebetulan di tempat kerja saya diamanahi divisi sosial. Karena nama tempat kerja saya kan Baitul Mal wa Tamwil. Saya diamanahi untuk mengelola Baitul Malnya. Baitul Malnya itu mengelola dana umat, ZIS, zakat infak sedekah, terus diglobalkan ke wakaf gitu kan. Dari situ saya ya alhamdulillah bisa berkontribusi untuk membantu masyarakat duafa Pati gitu. Di masyarakat Pati gitu, berbicaranya konteksnya Pati nggak nasional, karena kita membuat gerakan apa Mas? Banyak, salah satunya itu wakaf sumur. Ini wakaf sumur ya. Wakaf Wakaf sumur sumur ini ditujukan kepada siapa Mas? Untuk saat ini, untuk biar nggak terlalu, kita fokuskan ke lembaga pesantren. Oke, wakaf sumur rekan-rekan ya. Sedulurku, wakaf sumur ini kelihatan simple, nggak penting, tapi penting.
Kenapa? Tidak kita pungkiri Pati itu sering terjadi kekeringan. Iya. Ya, apalagi di Pati sebelah selatan daerah Tambak Romo, Sukolilo, itu Pucak Wangi, terus Jaken-jakenan. Cengkal Sewu, Jaken-jakenan itu sering mengalami kekeringan. Iya. Dan rata-rata di daerah situ kedalaman sumurnya itu mencapai 25 sampai 30 meter. Iya. Ya. Kenapa saya bisa tahu itu? Karena saya mantri di sekitar daerah situ. Jadinya saya paham. Nah, Iya. dari teman-teman BMT ini, BMT apa tadi Mas? Harapan Umat Pati, BNT Harapan Umat Pati membuat gerakan wakaf sumur. Kita konsentrasi sementara untuk ke pondok pesantren. Iya. Kenapa kok pondok pesantren? Kenapa nggak lembaga atau perorangan? Nah, kenapa pondok pesantren Mas? Ya biar lebih netral aja. Pertama Lebih netral itu. ya. Terus? Yang kedua, pondok pesantren itu mengayomi para santri, memelihara para santri. Otomatis mereka sangat membutuhkan Nah, wudhu untuk kepentingan MCK gitu kan. Dan yang setahu saya, sedekah yang paling utama adalah sedekah air ya. Karena sangat berguna sekali gitu kan. Tadi itu kegunaannya. Jadi insya Allah dari setiap air wudhu yang mereka jalankan, kita itu kecipratan itu ganjaran pahalanya itu mengalir terus. Karena memang namanya wakaf itu memang selama air sumurnya itu mengalir. Kita belajar dari sejarahnya sahabat Nabi Utsman bin Affan sampai sekarang itu luar biasa, terpakai terus wakaf sumurnya itu. Bahkan dari wakaf itu berkembang sampai hotel di Mekah itu sampai jadi perkebunan kurma itu dari sebuah sumur aja. Esensinya ke situ rekan-rekan. Sedulurku semua esensinya itu. Sumur itu penting karena sumur itu mengeluarkan air dan air itu bisa kita gunakan untuk wudhu, kita gunakan untuk minum, kita gunakan untuk masak. Nah, MCK itu esensinya. Terus kenapa pondok pesantren? Nah, kalau saya boleh nambahin kenapa pondok pesantren? Karena pondok pesantren itu lembaga pendidikan yang tidak menarik biaya kepada santrinya. Iya. Kakak saya juga pondok pesantren, kebetulan juga santri juga. Terus mbah saya juga santri. Jadi di pondok pesantren itu kalau dulu Mbah Maimun ngendikan sama santrinya, saya ingat betul kakak saya bilang gini. Santri iku wis gelem sinau agama iku wis alhamdulillah. Ora usah dikei di ini kan dijalui SPP larang-larang. Karena mereka beliau santri itu, santri dan santriwati adalah calon-calon ulama yang nanti akan membawa republik ini ke arah yang lebih baik. Jadi gerakannya Mas Tris dan teman-teman di kantor ini gerakan yang cukup bagus di luar kegiatan bisnisnya yang tadi saya angkat. Jadi yo entuk dunyone, yo entuk akhirate. Jadi awakmu kabeh nek duwe usaha iku yo ngono, kudu entuk dunya, kudu entuk akhirate. Amin. Leres. Jadi nanti akan kita share, kita lihatkan videonya dari proses penggalian sumur ya Mas ya. Penggalian sumur. Dan ini progresnya sudah jadi apa belum? Terakhir saya kontrol udah mengeluarkan air. Ya alhamdulillah sampai kedalaman 40 meter. Nah, kedalaman 40 meter. 40 meter. Biayanya berapa itu Mas? Kemarin saya ngobrol itu sampai 10 juta untuk 10 juta ya. Tapi kita kan bukan hanya sumur ya, kita dari sumur sampai installmentnya ya, sampai alat-alatnya, sampai pipanya, sampai kamar mandinya, sampai towernya. Jadi nggak cuman sumur aja yang kita gali, tapi kita juga menyediakan sarana dan prasarananya. Jadi lengkap ya. Kalau lengkap itu di atas 10 juta, mungkin sampai berapa Mas? Sampai 30 juta ya. Nah, wakaf ini itu bisa kita bareng-bareng kita gotong, bareng-bareng kita urunan istilah kata. Nek sak uang gak abot, tapi nek bayangke nek follower-e 1000, subscriber-e 1000, wakaf simple wae. Cuman
1.000 misal. Misal. Satu sewu peng sewu itu udah 100 juta, berarti ada 3 sumur yang bisa kita buat Iya. di seluruh Pati. Iya. Kita ngomong Pati dulu karena saya domisili di Pati. Ya. Nah, bayangkan 1000 subscriber, 1000 follower, saya cuman minta teman-teman ikhlas ngasih gerakan ini 100.000 mawon. Iya. Biar Itu gampang sudah- hitungnya. Biar gampang hitungnya, Biar berarti gampang 100.000 kali 1.000, berarti kan 100 juta. Iya, amin. Nah, saya mengajak teman-teman di sini untuk berkegiatan seperti ini. Syukur-syukur nanti kita dapat manfaatnya. Saya tidak ada upaya buat riak, karena nanti pasti akan ada banyak komentar dari netizen ngomong ini. Walah, kowe golek Iya. popularitas, golek ini. Sampai kemarin ada yang mengatakan saya konten kreator miskin ide. Alhamdulillah, terima kasih yang udah komentar seperti itu. Itu membuat saya lebih greget lagi. Mungkin saya menjiplak kontennya Mas Adi Sinau Urip, tapi esensi saya tidak seperti itu. Saya berkegiatan bersosial terhadap orang-orang yang kurang mampu, dalam hal ini adalah ODGJ. Jadi apalagi Mas yang penting yang mau disampaikan dari wakaf sumur ini? Udah ada berapa pewakaf Mas? Untuk Totalnya. saat ini yang masuk ya dari nominal ya, dari 10 juta itu kebutuhan dana untuk pembuatan sumur udah 5 juta. Dari 5 juta ya. Alhamdulillah, ini insya Allah masih terus bertambah. Kedepannya masih terus bertambah. Dan untuk yang ngantri itu sebenarnya udah cukup banyak Ngantri juga. apa ini? Ngantri apa? Minta dibuatkan sumur juga. Ada berapa yang minta dibuatkan sumur sekarang? Pesantren itu ya jadi 2 lah dengan ya betul tadi wilayah Pucakwangi, daerah kekeringan, daerah Pucak kekeringan. Wangi kan? Pucakwangi, Pucak Soko Wangi. Puluhan. Nah, Pucak Wangi, Soko Puluhan masih mending daripada Pucak Wangi yang daerah atas Lumbung Mas, Morotoko, kemudian Siti Mulyo, kemudian mana? Mojo Agung, itu tinggi-tinggi semua. Iya, itu. Kalau Soko Puluhan masih di bawah, Masih di bawah. masih kejangkau itu. Kalau yang atas Morotoko itu mepet Bluro, kemudian yang Siti Mulyo itu mepet Kedung Bajen Bluro, itu daerah tinggi, sumurnya 40 meter. Iya. Nah, bayangkan kalau jenengan punya sumur seperti itu. Sekarang kita tinggal di daerah datar, sumurnya cuman cetek, ya kan? 20 Nggak 15-an ada ya. Mas, ini 10 meter aja Di sini? udah Keluar kena air gitu. Nah, betapa pentingnya sumur, betapa pentingnya air untuk kelangsungan hidup kita. Monggo, nanti akan saya share nomornya Mas Tresno di akhir video ini. Kita bareng-bareng berkolaborasi dengan apa tadi gerakannya namanya Mas, wakaf Wakaf sumur, sumurnya. Iya. supaya kita bisa dapat manfaatnya. Kalau jenengan konco-konco sedulur kabeh nggak duit duit, cukup share video ini, sampaikan kepada rekan-rekannya biar jadi lahan ganjaran penjenengan. Oke, sementara hari ini jagong bisnis yang saya liput, bisnis kecil ini mungkin bermanfaat, dan gerakan yang dibuat oleh Mas Tres tadi juga Ya, bermanfaat. amin. Jangan dicaci dulu. Wong sedekah kok diduduh-duduhno, gibah. Nah, saya prinsipnya gini, kalau misalkan ini baik saya share. Terserah komentar dari viewer, netizen, mau ngatain saya pansos silakan, mau ngatain ini riak silakan, tapi nawaitunya saya adalah mempublikasikan hal Ya, yang baik. memang kebaikan itu harus tetap dipublikasikan. Jadi ada istilah jangan mau masuk surga sendirian. Nah, Harus dan masuk ajak. juga. Harus ngajak yang lain ya. Mas? Ngajak yang lain karena surga itu sangat luas. Ya. Sangat luas, dan kita tidak boleh cukup mengandalkan satu kebaikan. Bisa jadi puasa, sholat kita itu walau alam bisa diterima oleh Allah. Kita harus punya banyak ragam ibadah juga. Bisa jadi ibadah sosial kita yang diterima, Amin. tapi memang tetap kita harus berusaha membersihkan niat gitu kan. Kalau soal publikasi itu urusan profesional. Oke. Ini niat. Urusan YouTuber Pati, ya YouTuber Pati kita bikin lebih gede lagi wakaf sumur ini.
Semoga banyak YouTuber yang mengangkat ini. Ya. Dari saya cukup sekian, Mas Tres. Makasih. Dari Mas Tres ada lagi yang mungkin mau disampaikan, monggo. Wakaf sumur merupakan salah satu kegiatan saja. Banyak juga kegiatan yang lainnya, wakaf Al-Quran, kita berusaha menyebarkan seluruh Kabupaten Pati gitu kan, agar pesantren-pesantren kecil itu berusaha terangkat juga, terbantu juga gitu kan, baik itu dari Qurannya, terus untuk akomodasinya berupa makanan atau apapun itu gitu kan, banyak. Insya Allah banyak kegiatan. Bisa dilihat di akun YouTube Baitul Mal Harapan Umat Pati, di situ banyak Akun YouTube Baitul Mal harapan umat Harapan Umat Pati. Nah, kita kapan-kapan collab sama mereka ya kan, Iya. sama Baitul Mal Harapan Pati. akun tadi akun Akunnya sementara Facebook. Facebook ya. Facebook Oh, belum belum YouTube. punya YouTube ya? Belum ya, salah keren. Nah, ini Maklum berbicara dengan YouTuber. jadi ya tempat kerjanya Mas Tres belum buat YouTube sebenarnya. Perlu dibuat itu. Belum. Ya, itu yang dari saya, dari Mas Tres seperti Nah. itu. Ada lagi Mas Tres, monggo. Udah? Udah gitu, bisa dilihat di Facebooknya aja. Oke. Ada di sana video postingan mengenai Al-Quran Braille gitu kan. Kita dapat wakaf berupa Al-Quran Braille, ternyata satu Quran tuh Tebel. tebel. Ya. Jadi perjus ya. Al-Quran Braille itu untuk yang tidak bisa melihat. Ya, Ya, untuk- jadi mereka meraba, kemudian dari situ bisa dibaca. Ya, Itu lebih mahal lagi. mahal itu. Nah, jadi kita tidak membatasi orang-orang yang tidak bisa melihat, kita fasilitasi, kita wakafkan Al-Quran Braille. Kemarin yang menerimanya itu seorang muazin masjid Puri Pahlawan. Oh, situ. Kebetulan tuna ya, nggak bisa melihat ya. Dia muazin, dia cuma punya satu juz 30 aja. Ketika kita ngasih 30 juz itu dia sangat senang gitu kan. Oh, Memang jadi bisa. wah itu kapan-kapan kita lihat gitu. Boleh. Kapan-kapan Beliau kita malah video. tukang pijat juga. Itu di mana? Partinya di mana? Depan Masjid Puri Pahlawan itu. Depan masjid Puri Pahlawan kan makam, Mas. Iya, makam. Terus apa? Sebelah barat ya. Sebelah barat itu ada Oh, tuh, Mas. ya itu tadi Iya, rekan-rekan boleh nah Situ kapan-kapan. kegiatan yang kita lakukan, semoga bermanfaat. Kita ketemu Jagong Bisnis part berikutnya. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, ini. Nah, ini nggak apa-apa. Ya, apa saya? Atur ke Pak Di sayang. Itu dari Mbak Bilangnya Sesa. apa, Di? Bilangnya apa? Ada titipan dari mama gitu. Pak D ini wakafnya Dek Sesa gitu. Dan Kak Cici. Berkah berkallah Pak D. Diatur ke Pak D. Iya. Terima kasih ya Sesa. Pak Ade segera menyalurkan wakafnya. Amin, amin. Sesa, nggih. Pinter ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang wakaf, wakaf merupakan salah satu ibadah yang sangat luar biasa dalam Islam. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena wakaf itu unik. Wakaf itu induknya tetap dan yang dimanfaatkan adalah hasilnya. Dan berbicara tentang amalan seorang mukmin yang tidak terputus setelah dia meninggal, banyak di antara kita yang berpikir bahwa amalan itu hanya ada 3 saja. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah sedekah jariah, dan yang ketiga adalah seorang anak salih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Tetapi ternyata dalam sebuah riwayat yang lain, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kita bahwa ada 7 amalan yang akan mengiringi seorang mukmin setelah dia meninggal nanti. Yang pertama adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Yang kedua, anak salih yang ditinggalkan. Yang ketiga, Al-Quran yang diwariskan. Yang keempat, masjid yang dibangun. Yang kelima, rumah yang dibangun oleh para musafir. Yang keenam, sungai
yang dia alirkan untuk kemanfaatan orang lain. Dan yang ketujuh adalah sedekah yang dikeluarkan dari harta miliknya saat sehat dan semasa dia hidup. Dari ketujuh amalan yang akan mengiringi seorang mukmin kelak ketika dia berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, ada satu poin menarik, yaitu terkait dengan mengalirkan sungai. Kalau kita analogikan atau kita pahami dari redaksi ini adalah bahwa membuat sumur untuk kemaslahatan bersama atau sumur yang nantinya akan dimanfaatkan oleh penduduk, itu pun juga termasuk salah satu amalan yang pahalanya tidak terputus. Bahkan kata Rasulullah dikatakan sebagai amalan yang mengiringi seseorang setelah dia mati nanti. Berbicara tentang wakaf sumur, tentu kita semua masih ingat, masih segar dalam ingatan kita bagaimana seorang Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau mewakafkan sebuah sumur yang dikenal dengan nama sumur Rumah ataupun Bi'ru Rumah. Oleh Sayyidina Utsman, karena banyak sekali orang yang memanfaatkan sumur ini, kemudian beliau membeli sumur tersebut dan setelah itu diwakafkan untuk umat Islam. Kemanfaatannya dirasakan bahkan sampai hari ini. Dari beberapa literatur yang saya baca disebutkan bahwa sampai hari ini sumur itu masih memberikan kemanfaatan kepada orang-orang yang hidup. Tentunya berbicara tentang wakaf yang sangat luar biasa ini menjadi sebuah motivasi bagi kita semua, teman-teman sekalian, untuk berpikir bagaimana kiranya kita memiliki sebuah amalan yang pahalanya itu tidak terhenti. Memiliki sebuah amalan yang pahalanya itu akan terus mengalir meskipun usia kita telah berakhir. Kita semua tahu bahwa di kehidupan dunia yang singkat ini kita diberi durasi waktu oleh Tuhan. Kita dibatasi 80 tahun, 90 tahun, atau 100 tahun. Bagi saya pribadi tidak masalah berapa usia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi PR terbesarnya adalah bagaimana kita menciptakan pada saat kita masih diberikan kesempatan, pada saat kita masih diberikan kesehatan untuk memperbanyak amal salih ini, kita diminta oleh Allah untuk mempersiapkan sebanyak-banyaknya bekal untuk mengarungi perjalanan akhirat nanti. Nah, wakaf adalah salah satu ibadah yang perlu untuk kita renungkan, perlu untuk kita pikirkan, dan syukur-syukur kita bisa menjadi bagian dari gerakan wakaf. Tidak perlu berpikir yang terlalu tinggi, wakaf yang mahal, wakafkanlah sesuatu yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Wakaf sumur contohnya, wakaf Al-Quran yang diberikan kepada anak-anak yang sedang belajar Al-Quran, ataupun juga wakaf peralatan-peralatan peribadatan yang bisa digunakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita, bisa menggunakan banyak sekali sarung, banyak sekali mukena dengan berbagai koleksinya. Di luar sana bisa jadi banyak orang yang tidak mendapatkan keberuntungan seperti kita. Jadi teman-teman sekalian, berbicara tentang wakaf tentu merupakan sebuah ibadah yang sangat luar biasa sekali dalam Islam. Dan tadi saya sampaikan yang paling menarik dari wakaf adalah induknya tetap. Selama dia masih memberikan kemanfaatan, selama itu pula pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Semoga bermanfaat dan memberikan tambahan informasi kepada kita semua bahwa ada satu kegiatan filantropis yang sangat luar biasa sekali dalam agama kita yang disebut dengan wakaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.